Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang membahas bom dan BOP dari exhaust mobil yang kita ambil dari mobil GR Yaris yang memakai produk dari HKS Muffler. Oke, sebelum ke materinya, kita membahas daftar isi yang akan dibawa oleh kelompok kita. Yang pertama ada latar belakang, definisi, tujuan, fungsi dan bagian exhaust, diagram bom, diagram BOP, yang terakhir itu kesimpulan. Oke, lanjut selanjutnya. Sebelum kita memulai, kita perkenalan dulu sebelumnya. Saya Batubara Muhammad, rekan saya Haji Anaditya, saya Farid Riza. Oke, langsung next selanjutnya dibacakan oleh Farid. Lanjutkan tentang latar belakang exhaust mobil. Yaitu exhaust mobil itu adalah untuk mengoptimalkan desain agar lebih mudah diproduksi, efisien dan ekonomis. Exhaust mobil harus memenuhi berbagai persyaratan seperti pengurangan emisi, durabilitas dan kompatibilitas dalam kendaraan. Melalui pendekatan ini, saya ingin memastikan bahwa desain exhaust tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga dapat diproduksi secara massal dengan biaya lebih rendah, menggunakan material efisien dan metode produksi yang sederhana. Dengan demikian, iterasi ini bertujuan mengintegrasikan aspek desain dengan kemampuan manufaktur sehingga menghasilkan exhaust yang berkualitas tinggi dan kompetitif di pasar. Selanjutnya di sini ada definisi dari bill of material dan bill of process. Yaitu bill of material ini adalah daftar kompresif yang mencakup semua bahan baku, komponen dan sub assembly yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Bill of material ini berfungsi untuk merencanakan kebutuhan bahan, menghitung biaya, dan menghindari kekurangan stok selama proses produksi. Yang keduanya ada bill of process. Bill of process ini merujuk pada dokumen yang mendetailkan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam proses produksi, termasuk instruksi spesifik untuk setiap tahap pembuatan. Yaitu bill of process ini memastikan efisiensi dan konsistensi dalam proses manufaktur. Oke, selanjutnya itu pembahasan tentang tujuan. Oke, tujuan dari kelompok kami buat ini itu pertama mengidentifikasi biaya komponen untuk mengontrol biaya produksi. Yang kedua itu memastikan kebutuhan material tepat agar produksi lancar. Yang ketiga itu menguraikan langkah dan peralatan di setiap tahap pembuatan. Yang terakhir itu memberikan estimasi waktu untuk perencanaan dan kontrol produksi. Oke, next selanjutnya. Bisa lihat ini produk muffler yang kita buat dari mobil GR Yaris. Nah, di GR Yaris ini dia bekerja sama HKS yang memakai HKS Super Turbo Muffler yang baru rilis. Nah, digunakan di GR Yaris. Oke, selanjutnya. Ini blueprint yang diberikan oleh dari HKS langsung. Desain awal yang dibuat oleh desainer untuk si GR Yaris ini bisa dilihat pakai bahasa Jepang, jadi saya kurang mengerti. Dan ini bisa dilihat ini namanya spesifikasinya itu, ini nama jenisnya SSR. Ini materialnya pakai aluminium 304, diameternya 110, terusnya diameter pipe-nya itu 74,7 per 60,5 dikali 2. Ini stoknya 79, HKS 87, ini clearance-nya bisa dilihat 145 mm. Terus portion of the kit itu mid pipe dan berat dari si muffler ini 16 kg. Selanjutnya, ini fungsi dari si mufflernya itu buat meredam suara bising yang utama, terus yang meningkatkan performa kendaraan. Selanjutnya itu ada mengurangi tingkat emisi gas. Yang terakhir itu mempercantik tampilan mobil atau estetika. Oke, bisa lihat biaya materialnya yang dipakai tadi itu aluminium S304 per 8 mm kali 6 inci kali 20 feet adalah 35 juta. Nah, spesifikasinya bisa dilihat itu tebalnya 0,6, ukurannya 5x8, beratnya 700 kg per lembar. Selanjutnya, nah ini bomnya akan dibacakan oleh Riza. Oke, jadi selanjutnya di sini ada BOM. Ya, seperti kita tadi, BOM itu mencakup keseluruhan proses ya. Yang pertama itu di level 0 ada barangnya sendiri, itu bukan exhaust. Selanjutnya di level 1 terdapat macam-macam, itu ada resonator, ada head shield, ada flame bolts, ada mounting brackets, ada muffler body, ada inlet outlet types, ada catalytic converter, dan ada bracket gasket. Yang selanjutnya di mana resonator ini dipecah lagi, ada level 2 yaitu terdapat fiberglass dan bottle
buffers camber. Sedangkan untuk muffler bodinya dipecah juga, ada packing dan end caps. Selanjutnya ada catalytic converter, itu ada platinum dan palladium, ada ceramic dan terbian. Nah, pada baut exhaust mobil level 1 ini mencakup utama sistem pembuangan ya sebagai struktur yang menguat. Sedangkan di level 2 nya itu berisi elemen spesifik yang mendukung fungsionalitas komponen level 1, baik dari segi katalis, insulasi suara dan keselamatan. Semua komponen tahap 2 bekerja sama dan untuk memastikan bahwa komponen tahap 1 menjalankan fungsinya secara optimal, baik dari segi radiasi, insulasi suara dan ketahanan struktural. Nah, selanjutnya pada catalytic converter level 1 itu membutuhkan platinum, palladium serta ceramic cordierite level 2. Logam berharga ini berfungsi sebagai katalis untuk mengubah gas buang, sementara ceramic cordierite menyediakan substrat yang mendukung reaksi kimia. Muffler 2 di level 1 itu memiliki komponen internal seperti packing, buffers atau camber, end caps, dan fiberglass level 2. Packing dan fiberglass digunakan untuk menyerap suara, sementara buffers atau camber mengalihkan aliran gas untuk mengurangi kebisingan. Oke, selanjutnya ada BOP exhaust mobil atau bill of process-nya. Jadi kita Bapak kami mulai dari situ, yang dari kanannya. Sebenarnya kan itu S1, S2, S3, S4, S5 itu S-nya itu supasi. Nah, biar enak kita dari clamp bolt sama gasket sama mounting brackets. Jadi dari clamps or bolts itu bisa baut sama penyangganya, pengikatnya. Terus gasket itu kayak bagian sealnya. Kemudian nyambung ke mounting brackets jadilah SA1. Kemudian dari SA1 itu biar ke SA2. Yang pertama dibuat adalah resonator. Resonator itu dari penggabungan dari bubble saber sama fiberglass. Jadi ada resonator, jadi ada spasi 2, kemudian disambung lagi ke spasi 3 yang dijadikan oleh muffler digabungan dari packing dan end caps. Kemudian lanjut lagi ke S4 dari kata pembuatan dari catalytic converter dari platinum dan palladium dan keramik cordian. Jadilah catalytic converter. Kemudian disambung lagi ke SA5. SA5 itu nyambung ke inlet outlet pipes-nya itu yang bagian pipa pembuangannya. Kemudian masuk finishing dengan heat sheet itu yang anti panasnya, buat lapisan bisa juga pakai yang penutupnya juga. Jadi ada exhaust. Berdasarkan BOP di atas, proses pembuatan exhaust mobil terbagi menjadi beberapa bagian. Yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi proses yang terakhir itu saya pisah dari bagian kiri, jadi berurutan lebih enak narik garisnya. Proses tarik finishing, lakukan pemasangan heat sheet. Di sini ada contoh bahannya, yaitu yang pertama kita ada gasket. Gas itu komponen untuk mencegah kebocoran gas di sambungan exhaust. Gasket ini penting untuk memastikan sistem knalpot tetap gerak udara, menghindari kebocoran berbahaya. Yang kedua ini ada catalytic converter, yaitu perangkat yang mengubah gas bom beracun jadi gas yang lebih ramah lingkungan melalui reaksi kimia. Catalytic converter ini adalah komponen utama untuk memenuhi standar emisi. Yang ketiga ini ada inlet, pipa ini yang membawa gas buang dari mesin ke catalytic converter. Dan dari catalytic converter itu menuju ke muffler. Hingga keluar dari kendaraan, pipa ini adalah jalur utama aliran gas. Oke, selanjutnya itu ada muffler, mounting bracket, dan clamp bolt. Nah, yang pertama kita ngebahas muffler dulu, komponen yang meredam suara dari gas buang, mengurangi kebisingan saat kendaraan beroperasi. Oke, selanjutnya itu ada mounting bracket. Mounting bracket apa sih? Mounting bracket itu penyangga untuk memasang exhaust pada chassis kendaraan yang menjaga agar exhaust tetap di tempatnya saat berkendara. Selanjutnya ada clamp atau bolt, alat pengikat yang digunakan untuk menyatukan komponen exhaust seperti menyambung pipa dan memasang catalytic converter atau muffler. Selanjutnya Heat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pelindung panas yang mencegah panas dari sistem exhaust merusak komponen dan di sekitarnya. Terus resonator, komponen tambahan untuk menyesuaikan suara knalpot. Jadi kerja bersama muffler itu untuk meredam frekuensi dan getaran yang ada pada mesin. Dan satunya ada platinum dan palladium ya. Ini logam berharga yang berperan sebagai katalis dalam catalytic converter untuk mengubah gas beracun jadi gas yang lebih aman bagi lingkungan. Selanjutnya ada keramik cordierite, yaitu material keramik yang digunakan sebagai substrat dalam catalytic converter yang untuk memberikan area yang besar bagi reaksi kimia. Selanjutnya ada packing. Packing ini bahan yang digunakan dalam muffler untuk menyerap suara dan mengurangi kebisingan. Packing ini sering terdiri dari material seperti fiberglass. Oke, jadi ada selanjutnya itu level 2 itu ada end caps, yaitu penutup pada
bagian ujung muffler yang membantu memastikan muffler tetap tertutup rapat dan gaspol mengalir sesuai jalurnya. Selanjutnya ada buffer atau chamber, yaitu struktur dalam muffler yang mengarahkan aliran gas buang, membantu meredam suara dengan menciptakan hambatan. Terakhir ada fiberglass, yaitu material yang digunakan dalam muffler untuk meredam suara. Nah, ini tuh biasanya digunakan bersama dengan packing untuk meningkatkan kapasitas peredaman suara. Oke, jadi yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kami berikan itu adalah BOM dan BOP ini tuh saling melengkapi dalam memastikan sistem knalpot diproduksi dalam material yang tepat dan metode peradikan yang efisien. Dengan adanya BOM dan seluruh komponen dan bahan baku yang dibutuhkan dapat diidentifikasi secara rinci. Sedangkan BOP itu memberikan panduan terperinci tentang urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perakitan. Kolaborasi antara BOM dan BOP ini meningkatkan kualitas produk dengan meminimalisirkan risiko kesalahan dalam pemilihan material maupun proses produksi. Selain itu, kombinasi keduanya memungkinkan optimalisasi dalam penggunaan sumber daya sehingga mengurangi biaya produksi dan mempercepat waktu penyelesaian yang pada akhirnya memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Ini referensi yang kita ambil bisa dilihat ada beberapa dari jurnal dan ada beberapa juga dari sumber-sumber Google. Oke. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.